Halo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita bahas judul baru lagi nih. Sembari nunggu alur cerita lain yang lagi mentok, tema cerita kali ini lebih futuristik dan ada banyak teknologi yang terlibat. Penasaran gimana alurnya? Yuk langsung aja kita mulai. Di masa depan, teknologi di bumi berkembang begitu pesat, tapi sama sekali nggak memberikan harapan bagi umat manusia. Karena perang terus terjadi tanpa henti, yang disebabkan oleh perebutan sumber daya yang terbatas. Bumi terus-menerus mengalami kehancuran akibat efek perang, dan umat manusia harus mencari penghidupan di planet lain. Pada akhirnya, kehidupan di bumi berakhir, hancur nggak bersisa, akibat invasi oleh spesies alien yang nggak dikenal. Tapi, umat manusia yang selamat berkeliaran di luar angkasa berhasil menemukan planet yang mirip dengan bumi. Setelah perjalanan jauh yang panjang, umat manusia memutuskan untuk menyebut planet ini sebagai Novus, yang artinya rumah yang baru. Mereka mengirimkan koordinat planet ini ke sepenjuru luar angkasa, hingga semua manusia yang tersebar di luar angkasa mulai berkumpul di Novus. Dengan begitu, terciptalah beberapa kelompok besar di Novus, mulai dari Federasi Belato, di mana banyak spesies alien bercampur bersama para penduduk bumi, Kekaisaran Accretion, yang punya pasukan prajurit kuat dengan fisik yang dibentuk oleh mesin, serta aliansi Holy Coride, dengan Priest yang punya force energy, serta kekuatan mental. Sayang, keserakahan dan ketamakan memang selalu nggak bersahabat bagi sumber daya, terutama sumber daya terbatas yang menjadi pemicu perang dan pembantaian tiada akhir. Novus pun akhirnya bernasib sama, persis seperti bumi sebelum mengalami kehancuran total. Sekarang kita fokus sebentar ceritanya pada Kekaisaran Accretion. Saat ini seorang murid yang bernama Luka sedang disuruh oleh Komandan Imperial Guard Accretion yang bernama Hemilas Custoria untuk menunjukkan kemampuan tempurnya pada sang kaisar. Kebetulan sebelum Luka ada satu murid yang baru aja menyelesaikan tes dari komandan. Waktu itu, si kawan yang full body armor diberondong dengan peluru assault rifle dari beberapa pidana mati Kekaisaran Accretion. Tapi hebatnya, semua peluru kecepatan tinggi itu ditembak oleh si kawan menggunakan dual pistol dengan kecepatan dan refleks yang luar biasa sekaligus akurat sempurna, menghancurkan semua peluru itu sebelum akhirnya mendaratkan peluru di kepala masing-masing pidana mati yang membuat mereka tewas di tempat sekaligus. Makanya sewaktu si kawan keluar dari tempat tes, Komandan Hemilas bilang ke Luka kalau dia sebagai trainee sedang gak beruntung karena akan menjadi subjek perbandingan dari atraksi spektakuler si kawan sebelumnya, terutama bagi para trainee yang akan melakukan tes setelah giliran Luka. Luka gak ambil pusing dengan ucapan sang komandan. Sambil memakai armor helm, Luka bilang dalam hatinya, setidaknya aku harus menghindari dan menangkis peluru. Itulah skill yang dibutuhkan untuk menjadi bagian resmi dari Imperial Guard. BTW, Imperial Guard ini adalah nama pasukan militer dari Kekaisaran Accretion. Oke, lanjut. Sembari memasuki tempat tes, Luka mengakui kalau dia udah menyelesaikan semua latihan simulasi dalam situasi yang paling ekstrim. Dia adalah calon prajurit Imperial Guard dengan kesadaran spasial yang ditingkatkan berkat prosedur penguatan indera dan persepsi. Dan saat ini lawannya Luka adalah 5 tahanan mati dengan perlengkapan cybernetik murahan. Sambil menghunuskan pedang dari pinggangnya, Luka yakin kalau dia bisa membantai kelima mereka hanya dalam waktu 10 detik. Seketika, Luka mengerahkan burst step secepat kilat dan tiba-tiba udah memancung leher satu tahanan tanpa dia sempat menembak ataupun bereaksi. Sampai-sampai si lawan tewas dengan ucapan kaget. Hah? Tanpa pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Gak berhenti di situ, Luka terus menerjang ke arah 4 tahanan mati lainnya yang membuat mereka ketakutan bergidik ngeri. Mereka pun mencoba mengepung Luka dan membidiknya dengan full auto rifle. Tapi Luka sama sekali gak gentar, malahan bilang dalam hatinya, ini kesempatan emas bagiku untuk membuat kesan pertama yang baik kepada Kaisar. Aku harus melakukan sesuatu yang menonjol. Apa aku bisa melakukannya? Aku belum pernah melakukan teknik ini, tapi aku harus membuat hal itu terjadi di sini, kata Luka sambil mengingat si kawan yang menembakkan dual pistol secara membabi buta sebelum gilirannya yang sekarang. Napas 4 tahanan kian memburu. Keringat udah membasahi sekujur tubuh mereka. Saking tegangnya mereka menghadapi pertarungan hidup mati melawan musuh yang terlalu cepat. Lalu tiba-tiba, secara serentak mereka menarik pelatuk senjata masing-masing, memuntahkan peluru yang mengincar tubuh Luka dari jarak dekat. Ngeliat itu, Luka pun bilang dalam hatinya dengan lantang, aku harus meningkatkan indraku sampai titik maksimal. Seketika, ayunan pedang yang ganas, cepat, dan gila meluncur begitu mengerikan secara beruntun dari tangan Luka
hingga menciptakan barrier pedang yang menangkis semua rentetan peluru jarak dekat, bahkan mementalkannya ke semua arah. Sehingga 4 tahanan itu tewas mengenaskan akibat terkena pentalan hujan peluru masing-masing. Ngelihat itu, Komandan Hemilas nggak sanggup menahan lengkungan senyum di wajahnya atas atraksi Luka yang sangat spektakuler. Luka sendiri yang sekujur tubuhnya berasap karena melepaskan gerakan kilat yang terlalu cepat. Wajahnya penuh keringat dan napasnya ngos-ngosan, bahkan hidungnya sampai mimisan. Dalam hatinya dia bilang, "Aku berhasil melampaui batasanku. Harusnya yang barusan itu meningkatkan nilaiku," kata Luka sambil menghadap dinding yang ada logo kekaisaran, yang kemungkinan ada kamera yang terhubung langsung kepada sang kaisar. Setelahnya Luka pun berjalan keluar dari tempat tes dalam keadaan udah membuka armor helm dan langsung disambut dengan pujian dari Komandan Hemilas yang gak menyangka Luka akan menggunakan ballistic trajectory control, sesuatu yang bahkan belum ada di dalam kurikulum para trainee. "Aku cuma meniru orang yang masuk sebelum aku," respon Luka yang terus berjalan, gak senang dipuji. Si komandan menjawab, "Orang sebelum kau itu dari keluarga terkenal. Dia udah diajarkan kurikulumnya sejak awal. Dia orang yang berbeda darimu, yang berasal dari panti asuhan. Jujur aku menyukaimu, karena itu akan kuberikan hadiah," kata si komandan yang membuat Luka menoleh dengan wajah penasaran. Dan tiba-tiba, komandan menaruh tangan kirinya di bola mata kanan Luka, mencabur paksa bola mata kanannya di hadapan para trainee lain, yang membuat mereka merinding ngeri. Tapi, meski kesakitan dan rongga mata kanannya mengucurkan banyak darah, Luka sama sekali nggak bergeming ataupun menjerit, yang membuat si komandan merasa kagum sekaligus memuji kalau Luka pasti mendapatkan nilai bagus dalam latihan toleransi terhadap rasa sakit. Si komandan mengaku kalau mata kanan asli Luka memang harus segera dia ambil karena harus diganti dengan mata mesin yang punya fitur untuk memprediksi lintasan. Gak berselang lama, seorang trainee berambut kuning yang bernama Eli masuk ke kamar Luka yang sedang istirahat dan memperkenalkan dirinya. Sambil basa-basi, Eli memuji atraksi Luka sebelumnya saat tes berlangsung. Tapi Luka malah menjawab, "Kau di tempat yang salah kalau kau mau bertukar pujian, Tuan Muda." Ya, faktanya Eli yang bernama lengkap Eli Kartika adalah anak keluarga bangsawan terkenal Kartika, sekaligus orang yang mendapatkan giliran tes persis sebelum Luka, sosok yang sangat ahli dengan dual pistol. Dalam benaknya Luka menganggap gak ada guna baginya untuk bersikap agresif kepada orang dari keluarga bangsawan, tapi jujur Luka merasa iri pada Eli yang bernasib lebih mujur darinya. Namun meski Luka bersikap dingin, Eli yang ramah senyum malah memberikannya sebuah pil yang berfungsi untuk mengurangi sensitivitas. Sehingga kalau diminum, Luka bisa istirahat dengan lebih tenang. Setelah meminumnya, Luka pun memuji atraksi Eli saat tes. Dan jujur dia cuma meniru Eli. Tapi Eli malah menjawab sambil mengetuk mata kanannya, "Aku punya mata mekanik untuk bertarung. Jadi gak sulit bagiku untuk memperkirakan lintasan. Sedangkan kau jauh lebih mengesankan, karena kau cuma menggunakan insting. Sepertinya komandan juga memperhatikanmu, seorang irregular. Kurasa itulah alasannya dia menghadiahkanmu mata mekanikal secara pribadi." Tapi tetap aja Luka merendah dengan mengaku kalau dia cuma berusaha keras selama latihan. Menurutnya mau gimana pun, bangsawan itu hebat sementara dia dari kelas rendahan sama sekali gak berdaya. "Aku gak bisa melepaskan kesempatan langka ini sebagai warga kelas rendah," kata Luka yang berharap dirinya bisa naik kelas dengan menjadi Imperial Guard yang bergengsi. Ucapan itu membuat Eli tertegun sejenak, lalu dia menjawab, "Kalau menurutmu para bangsawan itu hebat, justru beberapa di antara mereka ada yang gagal ikut tes ini, tapi malah menyogok agar diluluskan. Bukti mereka menyogok mungkin gak akan ditemukan sih. Tapi ini adalah sesuatu yang aku percayai. Justru orang sepertimu yang gak punya dukungan sama sekali, tapi gak pernah gagal dalam proses kultivasi Advanced Soldier. Kalian yang berhasil mencapai titik ini murni dengan skill, itu jauh lebih hebat di mataku," kata Eli yang membuat Luka kebingungan karena gak mengira ada seorang bangsawan yang memberitahunya kalau gak semua bangsawan itu hebat. Selagi Luka masih penasaran apa maksud Eli mengatakan hal ini, tiba-tiba Eli yang tersenyum menyodorkan tangan untuk salaman sambil bilang, "Luka, kurasa orang sepertimu lah yang berhak mendapatkan kesuksesan. Aku akan mendukungmu." Luka pun menyambut salaman dari Eli serta menjawab tegas, "Aku akan berusaha, karena ini semua demi kekaisaran," kata Luka dengan tatapan tajam yang membuat Eli mengernyitkan dahinya seakan dia punya nilai yang berbeda dari apa yang dipegang teguh oleh Luka sekarang. Ya, cerita ini mengikuti kisah seorang anak yang dibesarkan sebagai senjata militer di kekaisaran tirani Aggression.
Gak berselang lama, Luka dan Eli bersama para trainee lain melakukan training pistol ke boneka dummy. Luka yang udah mendapatkan mata mekanik menembak pistolnya dengan akurat sampai semua pelurunya mengenai kepala dummy. Ngelihat itu, Eli memuji Luka. Dia gak menyangka Luka yang spesialisasi pertempuran jarak dekat malah bisa menembak pistol sejago ini. Luka pun merespon, wajar kalau anggota Imperial Guard bisa menggunakan segala macam senjata. Lagian, aku gak mau dengerin ocehan orang yang berhasil menembak dari lubang yang sama, kata Luka balas memuji, yang membuat Eli tertawa karena kebetulan dia memang ahli dalam menggunakan senjata jarak jauh. Tapi kemudian Eli bilang dengan nada serius, kekaisaran butuh orang sepertimu. Nilai bakat dan kemampuan sedang dikotori di kekaisaran ini. Selama kau punya status dan kekuasaan, bahkan orang-orang bodoh pun bisa menjadi berbakat. Tapi, kalau orang-orang irregular berbakat sepertimu terus bermunculan, bukankah masyarakat bisa mulai paham perbedaannya? Mendengar itu, spontan alis mata Luka melengkung tajam seperti pedang, dan dia pun bilang, Eli, kau sepertinya sedang mengkritik sistem kekaisaran. Kalau aku melaporkan ucapanmu barusan ke markas besar, maka kau nggak akan bisa lepas dari hukuman, meski kau berasal dari keluarga bangsawan Kartika. Namun Eli malah tersenyum tipis mendengar ancaman itu. Sambil pamit duluan, Eli pun bilang, kau nggak akan memberitahuku kalau kau benar-benar mau melaporkanku. Aku tahu kau itu sebenarnya orang baik. Jadi, terima kasih karena udah mengkhawatirkanku, Luka, kata Eli yang membuat Luka terdiam kesal. Hari pun silih berganti dengan cepat, dan kini udah saatnya para trainee angkatan Luka melaksanakan latihan tahun kedua kuartal ketiga. Selagi menaiki truk militer menuju suatu tempat, Komandan Hemilas bilang ke semua trainee kalau Luka dan Eli akan bertindak sebagai pemimpin peleton di latihan kali ini. Setelahnya si komandan cerita tentang misi latihan yang akan trainee lakukan. Mereka akan diturunkan di sebuah ngarai di wilayah kekaisaran yang ada ditempatkan markas Korite ilegal. Latihan ini untuk menguji kemampuan kalian secara langsung. Jadi, jangan sisakan tawanan satu orang pun. Habisi mereka semua, kata si komandan dengan nada kejam. Begitu tiba di ngarai tersebut dan para trainee udah turun dari mobil, Eli nggak menyangka akan tiba saatnya mereka melakukan misi nyata pertama, melawan pasukan di luar kekaisaran. Eli merasa misi ini agak aneh, karena setahu dia Federasi Bellato, Aliansi Holy Korite, dan bahkan Kekaisaran Aggression punya nenek moyang yang sama dari planet bumi. Mendengar itu, Luka pun merespon, jangan sampai pikiranmu dikaburkan oleh emosi, Eli. Apa kau pikir penjaga senior di sini akan membantu kita? Kata Luka sambil melirik ke arah penjaga yang dinamakan sebagai Full Body Mechanical Armor Legion. Luka ngelanjutin, aku yakin mereka di sini untuk mengawasi kita. Mereka mungkin akan menghabisi kita kalau seandainya kita mencoba membawa tawanan. Menurutku orang-orang idiot yang gak sadar posisi mereka nggak layak berada di kekaisaran. Di planet Novus ini, pasukan lain cuma serangga bagi kekaisaran. Kita semua udah tahu kalau semua orang di luar menggunakan dan menipu kekaisaran untuk keuntungan mereka. Eli pun terdiam mendengar ucapan itu. Meski hatinya nggak nyaman, dia tetap mengiyakan Luka karena memang itulah yang diajarkan selama ini. Eli pun segera menggunakan mata mekanik jarak jauh, dan pandangannya malah tertuju dan mengunci kepada sosok ibu dan anak perempuan yang sedang menikmati waktu bersama, tanpa pernah tahu sekarang adalah momen terakhir kebersamaan mereka. Sekejap kemudian, pembantaian besar-besaran pun terjadi di ngarai itu. Para korban ditebas atau ditembaki dengan sadis. Bahkan penginapan mereka dibakar tanpa ampun. Tapi Luka yang mengenakan full body armor merasa sangat heran karena sejak tadi penduduk Korite yang mereka bantai, satu pun gak ada yang bersenjata. Di saat Luka mengira latihan ini akan selesai dengan mudah tanpa masalah, tiba-tiba langkahnya terhenti karena melihat seorang anak terduduk bersandar di tembok yang hancur. Menangis terseduh, bahkan tubuhnya gemetar gak karuan. Berkali-kali memanggil ibu yang udah terbantai di depan mata kepalanya. Luka yang teriris hatinya ngelihat anak tersebut, kemudian bilang dalam hati, seorang bocah, dia sangat ketakutan sampai nggak bisa bergerak. Warga sipil yang nggak bisa melawan. Kalau aja aku punya pistol, sial, kata Luka yang nggak tega ngelihat si anak memandangnya dengan mata polos berlinang air mata. Tapi, karena ucapan komandan yang menyuruh untuk menghabisi semua terus menggema di dalam pikirannya, Luka pun segera menghilangkan keraguan di hati dan bersiap dengan stance tusukan pedang sambil bilang dalam benaknya, mereka hanyalah serangga yang terus menggerogoti sumber daya kekaisaran. Akhirnya pedang Luka tembus secara sadis sampai ke belakang tembok. Tapi ternyata pedang itu malah sengaja Luka tembuskan pada dinding di samping kepala si anak. Kepada si anak yang kaget dalam tangisannya, Luka pun berbisik, pura-pura mati sekarang, kau mungkin bisa selamat nanti.
Dalam benaknya, Luka tahu persis kalau dia harusnya nggak melakukan ini. Seandainya markas besar sampai tahu, kemungkinan dia akan dieksekusi. Apa aku harus kembali untuk menghabisi anak itu? Kata Luka yang masih meragu dalam hati dan udah melangkah pergi, menjauh dari sang anak yang masih aja belum berhenti menangis. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan sedikit pun, seketika kepala anak itu meledak gak bersisa oleh tembakan sadis dari seseorang. Luka yang kaget mendengar ledakan, segera ngeliat ke arah penembak yang berada di atas tower, persis di hadapannya. Siapa sangka, yang menembak kepala si anak barusan, ternyata Eli yang kini menggelengkan kepala, sebagai isyarat kalau Luka seharusnya gak boleh membiarkan seseorang hidup, siapapun orangnya. Ngeliat itu, spontan Luka panik berkeringat dingin dan bilang dalam hati, "Eli, sejak kapan dia ada di sana? Apa dia melihat semuanya?" Tenangkan diri, Eli nggak akan melaporkan keraguan-raguanku. Tapi kalau ada trainee lain yang melihatnya, maka aku harus terus mengawasi Eli. Baru aja Luka berniat demikian, tiba-tiba sebuah energi melesat dari arah belakang Eli, menghantamnya dengan keras hingga terjadi ledakan besar di atas tower. "Eli!" teriak Luka yang terkejut dan panik ngelihat sahabatnya terkena ledakan telak. Tapi sebelum Luka sempat bertindak, tiba-tiba muncul sosok seseorang beberapa meter di sampingnya. Sambil mencharge kekuatan di tangannya, dia bilang dengan lantang, "Pergilah ke neraka, dasar aggression!" Luka pun segera menghadap ke orang itu. Dia penasaran apa orang tersebut penyebab ledakan barusan. Selagi Luka mencoba menganalisis, seorang trainee aggression yang lain melompat dari atas tower untuk menebas orang tersebut dari arah belakang dengan kedua pedangnya. Tapi sebelum trainee itu berhasil mendekat tanpa menoleh ke belakang, tiba-tiba sosok itu mengaktifkan kekuatannya lagi dengan kedua tangan, menciptakan ledakan dahsyat yang menghantam trainee tersebut dengan telak sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Ngelihat itu, barulah Luka tersadar sekaligus panik dan bilang dalam hatinya, "Force? Dia pengguna Force!" Sedangkan sosok tersebut yang matanya memutih penuh murka dari kekuatan Force yang memancar deras di tubuhnya, dia bilang sekali lagi, "Ini bukan sebuah markas, tapi cuma pemukiman biasa. Orang-orang yang kalian bantai cuma mencoba untuk bertahan hidup." Ucapan itu membuat Luka kebingungan dan bertanya-tanya, apa kapten mereka tahu kalau pemukiman ini bukan markas pasukan Holy Korai? Kalau aja kapten ngasih tahu mereka info ini dari awal, harusnya Eli nggak perlu terkena ledakan dahsyat barusan. Tapi kemudian Eli yang kehilangan satu tangan dan setengah badan malah mengaku lengah dan minta maaf, sehingga Luka menganggap keraguannya lah yang menyebabkan masalah ini. Sebagai trainee yang udah mempelajari cara melawan pengguna Force, Luka bertekad akan melakukan segalanya untuk menebus dosa atas keraguan-raguan yang udah dia lakukan. Karena itu, Luka pun bilang ke semua rekan trainee yang udah berkumpul di dekatnya, "Biar aku yang melawan dia." Semuanya menyebar dan rebut markas ini. Spontan rekan trainee langsung melakukan perintah Luka yang membuat pengguna Force makin naik pitam. Menurut Luka, pengguna Force di hadapannya cuma bertindak sebagai umpan agar rekan-rekannya bisa kabur. Selain itu, setahu Luka, agar Force bisa dikeluarkan, penggunanya harus melakukan tindakan persiapan. Dalam hal ini, persiapan itu adalah gestur tangan orang tersebut. "Selama aku bisa melihat gangguan di ruang, aku bisa melihat ledakannya," kata Luka dalam hati, yang kemudian menerjang secepat kilat secara zigzag ke arah orang tersebut untuk menghindari ledakan Force. Sehingga pengguna Force tersebut merasa tertekan dan terpaksa mengerahkan intensitas Force yang lebih kuat lagi, sampai hidungnya mulai meneteskan darah. Sedangkan Luka sendiri yang terus mendekat, sebenarnya mau mengalahkan orang tersebut secara perlahan, tapi dia juga nggak punya pilihan lain, karena tubuhnya akan rusak duluan jika terus bermanuver cepat seperti ini. Saat Luka berniat harus menyerang orang tersebut sekarang juga, tiba-tiba disrupsi ruang muncul tepat di depan mukanya. Tapi sebelum menjadi ledakan, Luka mengerahkan kecepatan yang lebih gila lagi, melewati disrupsi ruang tersebut yang kemudian meledak setelahnya. Alhasil, pengguna Force tersebut makin berkucuran keringat dingin ngelihat musuhnya udah makin mendekat. Dengan jarak yang udah tepat, tanpa ragu, Luka mengerahkan tusukan pedangnya yang mulai menembus dada orang tersebut, sembari bilang dalam hati, "Kena kau!" Namun tiba-tiba, pengguna Force yang udah terluka parah malah melepaskan Force tangan kanannya persis di bagian helm kiri Luka, yang membuatnya kaget bukan main. Seiring helm bagian kiri Luka hancur berkeping-keping terkena Force, yang membuat matanya terbuka lebar karena membayangkan kematian akan segera menghampirinya. Tiba-tiba orang di hadapannya malah bilang,
Bagaimana bisa? Kau cuma seorang anak kecil, kata orang tersebut sambil meneteskan air mata iba. Gak tega menghabisi luka yang terlihat masih bocah di matanya. Luka yang masih bergerak maju dengan cepat dari gerakan tusukan yang kini udah menembus dada pengguna force. Mencoba mengerem dengan kakinya ke tanah. Tapi hal itu juga membuat tubuh orang tersebut terseret jauh di atas tanah, menyisakan jejak darah yang panjang dalam kematiannya yang mengerikan. Ngelihat tubuh pengguna force udah terbujur kaku di atas tanah, luka yang napasnya terengah bilang dalam hati, kalau dia melanjutkan serangannya tadi, aku pasti udah mati sekarang. Korai terdiri dari para fanatik yang berada di luar batas pemahaman manusia. Lalu kenapa dia gagal menghabisiku? Enggak, aku harus terus maju. Jangan biarkan emosi mengaburkan keputusan dalam pertarungan. Ini semua demi kekaisaran. Menghabisi semua yang mengancam nyawa kaisar dan masyarakat kekaisaran udah menjadi tugas semua Imperial Guard. Hanya itu, kata Luka dalam hati. Gak peduli di sekitarnya masyarakat sipil Khorine meraung-raung histeris kesakitan dan minta tolong agar mereka jangan dihabisi. Gak berselang lama, Luka, Eli bersama para trainee lain yang terluka dalam misi udah berada di ruang recovery rumah sakit Accretion. Selagi berada di dalam mesin penyembuh, sempat-sempatnya Eli bercanda dengan bertanya ke Luka gimana rasanya hampir mati. Padahal jelas-jelas yang terluka lebih parah adalah Eli sendiri. Eli mengaku kalau sekarang dia mendapatkan lengan dan kaki baru, sedangkan Luka punggungnya hancur, jadi dia mendapatkan tulang titanium dan kulit buatan. Palingan nanti seluruh tubuhku diperbarui semuanya beberapa tahun ke depan, jadi nggak ada salahnya dapat lebih awal, kata Luka berwajah datar. Eli dan Luka kemudian berbincang sesaat terkait mereka nggak diberitahu adanya pengguna force sebagai bentuk tes dari atasan. Selain itu nggak ada senior yang turun membantu, kemungkinan karena mereka dianggap mampu menghandlenya. Lagian nggak ada yang terbunuh dalam misi. Tapi yang membuat Eli merasa aneh, dia dan kadet lainnya banyak yang terkena serangan force secara langsung masih bisa survive. Sehingga Eli menduga kalau pengguna force tersebut memang gak berniat menghabisi mereka sejak awal. Hal itu membuat Luka teringat kata-kata terakhir dari pengguna force yang mengasihani nyawanya karena masih anak-anak. Dalam hatinya Luka bilang, aku ini udah menjadi seorang warrior, seorang prajurit. Membiarkanku hidup adalah kesalahan yang dia buat. Rasa ampun yang menyedihkan itu adalah alasan kenapa Korai semakin terpuruk. Menyesal saat melihat rekan sendiri mati menuju neraka. Namun tiba-tiba, Luka tersentak ketika Eli bertanya, Luka, kenapa kau menutup mata terhadap anak perempuan kecil itu? Apa kau bisa kasih tahu alasannya? Pertanyaan itu membuat Luka kesal. Dia mengaku itu adalah kesalahannya yang gak akan pernah terjadi lagi. Selang beberapa waktu kemudian, semua kadet tahun kedua dipanggil untuk menghadap pelatih. Pelatih memberikan selamat kepada mereka karena udah menyelesaikan tahun kedua dari 4 tahun pelatihan sebagai Imperial Guard. Berhubung akan ada kelompok angkatan baru yang lebih muda, pelatih meminta mereka untuk menjadi contoh yang baik bagi para rekrutan baru, terutama Luka dan Eli yang menjadi peringkat 1 dan 2 di angkatan saat ini. Pelatih juga bilang kepada Luka dan Eli, kalian berdua bisa mengincar sebagai Centurion juga. Pertahankan performa kalian demi kejayaan sang kaisar dan warga kekaisaran, kata si pelatih yang diiyakan dengan hormat oleh Luka dan Eli. Sedikit cerita tentang Centurion. Jadi, susunan Imperial Guard itu cukup sederhana. Dari banyak ribuan guard, terbagi menjadi 10 century, di mana masing-masing century dipimpin oleh seorang Chief Centurion. Komandan para guard sebenarnya juga seorang Chief Centurion dari century pertama. Sedangkan kadet seperti Luka, setelah menyelesaikan full body mechanization, akan ditempatkan di century paling rendah, yaitu century ke-10. Luka bermimpi ingin menjadi Centurion dari century ke-10 agar bisa menaikkan derajatnya di Kekaisaran Accretion. Setelahnya Luka dan Eli melakukan latih tanding martial art di atas arena. Eli yang mendapat kekuatan tambahan dari lengan baru sempat mendesak Luka cuma bisa bertahan dari rentetan serangan tangan dan kakinya. Tapi berkat insting dan pengalaman bertarung jarak dekat yang lebih banyak, Luka melepaskan tackle saat Eli kembali menerjang yang membuatnya hilang keseimbangan. Dengan begitu, Luka mampu melepaskan final punch meski segera dihentikan sesaat sebelum mengenai wajah Eli. Tapi itu cukup menjadi kemenangan ke-124 Luka atas Eli dalam 124 pertandingan. Selepas latihan, mereka pun melepas lelah duduk di luar ruangan yang pemandangannya mirip pegunungan dan sungai lava. Dari latih tanding barusan, Eli ngerasa Luka lebih kaku setelah pidato dari pelatih. Seakan jalan menjadi Centurion sangat mempengaruhi Luka. Luka mengiyakan dan bilang kalau dia udah berpengalaman melayani sebagai Imperial Guard, maka dia akan bisa diterima dimanapun. Luka bilang ke Eli, kau udah di posisi dimana asalmu sama sekali gak dipermasalahkan. Jadi, kenapa kau gak bersantai sedikit aja?
Gak seperti kau, aku gak punya tempat kembali. Aku harus terus naik dan berkembang, atau semuanya akan berakhir. Eli, kau itu punya bakat, tapi kurang dorongan untuk berlatih serius. Terus, apa alasanmu mau menjadi seorang guardsman? Eli yang tertawa mendengar Luka menganggapnya sedikit malas, kemudian menjawab, sebenarnya aku mau menjadi ilmuwan, seorang arkeolog, agar bisa mempelajari tentang peradaban Arken kuno. Tapi di kekaisaran ini, nggak diperbolehkan mempelajari peradaban Arken secara individu. Selain itu, keluargaku juga udah menghasilkan beberapa jenderal. Makanya mereka nggak pernah mengizinkanku melakukan hal lain. Bagi Luka, jawaban Eli kedengaran seperti anak manja. Padahal di luar sana, di pemukiman kumuh ada banyak sekali anak-anak yang belum pasti bisa hidup hari esok. Beberapa bahkan udah sangat bersyukur kalau ada sesuatu yang bisa dimakan. Lagian ucapan Eli barusan menurut Luka, beberapa orang mungkin akan mengartikannya sebagai kritik terhadap kekaisaran. Dan bisa aja Eli akan ditangkap kalau ada yang melaporkan. Tapi kau nggak akan melakukan itu. Sama seperti gimana aku menyimpan rahasiamu, kata Eli memprovokasi dengan nada bercanda. Luka yang kesal pun merespon, aku hanya merasa ragu karena lawanku saat itu bukan seorang petarung. Tapi, meski kau nggak ada di sana saat itu, aku pasti akan kembali untuk menghabisi anak perempuan itu. Karena aku setia pada kekaisaran dan sang kaisar yang udah melihat bakatku. Musuh dari kekaisaran adalah musuhku. Kau juga nggak terkecuali, Eli, kata Luka dengan tatapan serius penuh intimidasi. Mendengar itu, lagi-lagi Eli tersenyum tipis dan bilang kalau Luka berbohong barusan. Dia pun melompat ke bawah dan bilang ke Luka, kalau kesetiaanmu ini lebih dari sekedar kata-kata sederhana, kau pasti udah mencoba untuk menghabisiku. Jangan terlalu memaksakan dirimu, Luka, kata Eli sambil beranjak pergi. Yang membuat Luka kesal karena suatu saat, Eli akan mati jika terus bersikap seperti ini. Akhirnya Luka, Eli dan satu angkatannya kini melakukan misi pelatihan tahun ketiga, yaitu misi Reconnaissance. Mereka ditugaskan melakukan pengintaian di zona netral tak berpenghuni, sebuah hutan yang banyak tiang Arken kuno. Eli yang ngelihat peninggalan Arken masih ada respon energi, meski usianya udah jutaan tahun, menyentuh tiang itu dengan sangat antusias. Dia bahkan bilang ke Luka yang ada di belakang dengan mata berbinar, bukannya ini hebat, Luka? Ada peradaban yang udah menjelajahi bintang, bahkan sebelum umat manusia ada. Mendengar itu, Luka langsung kesal karena dia udah memperingatkan Eli. Tapi masih aja Eli melewati batasannya tanpa ragu. Malahan di depan semua kadet lain sekarang. Luka pun segera mendekati Eli dan memperingatkannya sekali lagi agar jangan ceroboh. Secara misi pengintaian ini adalah bagian dari latihan mereka. Kalau aja mereka bertemu dengan pasukan Force lain saat berada di sini, pasti akan terjadi pertarungan. Selagi Luka kesal ngelihat tingkah meremehkan dari Eli, tiba-tiba seorang kadet lain di belakang ikutan nimbrung dan bilang, masa kini ada karena ada masa lalu. Dan catatan sejarah membuat kita bisa memprediksi masa depan. Kalau kau berpikir seperti itu, harusnya masuk akal jika ada banyak orang yang tertarik pada sejarah, kata kadet Imperial Guard yang bernama Cloud Ramones. Memang keluarganya nggak sebesar Kartikas, tapi Cloud tetap berasal dari keluarga yang terpandang. Cloud yang mendekati Luka kemudian bertanya, apa Luka udah punya pacar? Kalau memang belum ada, dia mau kenalin Luka ke adik perempuannya yang katanya lumayan cantik. Tapi sebelum Cloud bicara lebih jauh, tiba-tiba Luka dan Eli tersentak karena merasakan kehadiran sosok misterius lain di sana. Mereka semua segera mengenakan armor helm. Luka menyuruh kelompok Eli untuk berlindung dan membantu dari belakang. Sedangkan Luka dan Cloud akan tetap di depan. Dan selagi Luka memperhatikan sosok tersebut dari kejauhan, yang berdiri di dekat kubus yang bergantung dan bersinar terang, seketika mata Luka terbuka lebar. Karena sosok tersebut adalah Paladin dari Korite. Si Paladin pun segera menyadari keberadaan Luka dan Cloud yang membuat mereka berdua sama-sama kaget di balik pohon. Tanpa aba-aba, si Paladin mengaktifkan kekuatan Force di tombaknya untuk diluncurkan sekuat tenaga. Ngelihat itu, Luka pun panik bukan main dan segera teriak, "Lari, Cloud!" Belum sempat Cloud paham teriakan itu, tiba-tiba tombak yang bersinar terang dan meluncur ganas itu menusuknya dengan kecepatan yang mengerikan, menghancurkan tubuhnya sampai terhempas ke belakang. Tombak yang kemudian menancap ke tiang Arken kuno segera ditarik kembali secepat kilat oleh si Paladin menggunakan kekuatan Force. Sedangkan Luka sendiri masih berdiri mematung, ngelihat tubuh Cloud sekarat dan bergetar hebat. Bahkan parahnya, Cloud udah kehilangan tubuh bagian atas. Mau berapa kali pun Luka menyuruh mata mekanik kanannya untuk menghitung lintasan tombak si Paladin barusan, yang ada hanya tulisan error yang memenuhi pandangannya.
Seiring si Paladin bersiap untuk melontarkan tombaknya lagi. Untungnya Eli bersama dua kadet datang mendekat dan menembakkan pistol mereka. Sehingga si Paladin terpaksa fokus pada pertahanan dengan mengaktifkan barrier. Sambil terus melepaskan tembakan, Eli pun bilang dengan lantang, "Luka, fokuslah! Jangan berdiri aja! Lawan dan ulur waktu!" Mendengar itu, Luka mencoba menenangkan diri dan bilang dalam hatinya, "Eli, dia benar. Bahkan kalau aku mencoba kabur, aku nggak akan bisa melarikan diri dari situasi ini. Kalau begitu hanya ada satu cara untuk mengalahkannya. Itu adalah melawan sampai Imperial Guard tiba di sini," kata Luka yang kini udah memasang stance pedang perlawanan. Dalam benaknya Luka menduga kalau mereka bisa menahan si Paladin beberapa puluh detik, dia yakin anggota Imperial Guard yang berjaga akan datang ke lokasi mereka. Namun tiba-tiba, belum juga 2 detik berjalan, si Paladin udah melepaskan tombaknya lagi secepat kilat yang membuat Luka susah payah mencoba menangkisnya dengan pedang. Sayang lontaran tombak itu terlalu kuat, meski udah ditangkis, tetap aja mengenai armor helm Luka bagian kanan sampai hancur berkeping. Bahkan pipi kanannya tersayat dalam mengucurkan darah segar. Ngelihat itu Luka mengakui, jangankan puluhan atau sekian detik, bahkan 1 detik aja sangat sulit baginya untuk bertahan. Teknik kendali tombak jarak jauh dari Paladin memang begitu mengerikan. Cukup dengan gerakan jari yang memancarkan kekuatan force. Seketika tombak itu kembali mengincar kepala Luka dari arah belakang, yang membuatnya lagi-lagi membayangkan datangnya kematian. Namun sebelum kepasrahan menyelimuti tubuhnya, tiba-tiba Luka teringat ajaran sang komandan kalau seorang prajurit Imperial nggak boleh memalingkan pandangan dari musuh jika nggak mau menerima peluru di kepala. Dan kalaupun musuh mengayunkan pedang, maka prajurit Imperial harus mengayunkan pedangnya juga. "Kami nggak butuh orang lemah di dalam Imperial Guard." Gema teriakan sang komandan yang berdengung keras di telinga Luka membuat keberaniannya kembali muncul secara mendadak. Persis pada detik ketiga pertarungan, Luka mendorong satu kakinya kuat-kuat di atas tanah untuk melepaskan tebasan pedang sekuat tenaga guna menangkis tombak yang mengincar kepalanya dari arah belakang. Sayang kekuatan force pada tombak menciptakan ledakan dahsyat di dekat Luka yang membuat Eli dan kawan-kawan teriak khawatir memanggil namanya. Akibat ledakan itu, pedang Luka terpental jauh dari tangannya dan sekarang kedua tangan mekaniknya rusak. Nggak bisa dia gunakan lagi. Padahal dia masih harus bersiap untuk menghadapi serangan Paladin yang berikutnya. Saat waktu pertarungan berjalan sekitar 8 detik, Paladin yang masih memancarkan kekuatan force menghunuskan pedangnya secepat kilat sehingga aura tebasan pedang melesat ganas ke arah Luka. Seiring aura tebasan itu memotong lengan kanan Luka, siapa sangka aura tersebut ternyata terus meluncur ganas ke arah belakang, persis ke arah Eli dan kedua rekannya. Alhasil kedua rekan Eli, tubuh mereka tercincang dalam keadaan yang mengerikan, sedangkan Eli kehilangan lengan kirinya. Baru aja Luka menoleh ke belakang untuk mengecek keadaan Eli dan kawan-kawan. Persis di detik ke-12 pertarungan, si Paladin udah melesat ke arahnya secepat kilat untuk menebasnya tanpa ampun. Awalnya Luka kaget bukan main ngelihat Paladin begitu cepat mendekatinya. Tapi dengan tekad pantang menyerah, mata Luka yang tadinya terbuka lebar, seketika malah bersinar terang penuh keberanian. Dengan sebuah teriakan war cry, "Ha!" Eli melepaskan jet di kaki kirinya untuk melesat secara frontal ke arah si Paladin, persis di detik 12,5 pertarungan. Siapa sangka teriakan Luka terdengar oleh pengawas misi latihan dan dia pun langsung melepaskan full jet dash di kedua kakinya untuk melesat secepat kilat, menembus lapisan udara hingga dalam sekejap udah mendekati Luka dan Paladin yang sama-sama menerjang secara frontal. Saat Luka dan si Paladin nyaris baku hantam dan jarak wajah mereka tinggal sejengkal, tanpa ragu pengawas menangkap kepala Paladin sampai armor helmnya retak, menyeretnya dengan sadis di atas tanah sebelum akhirnya dibenturkan keras-keras ke tiang arken kuno hingga tiang itu bergetar gak karuan. Saking cepatnya kejadian barusan, Luka baru sadar kemudian kalau Imperial Guard lah yang udah menyelamatkan nyawanya. Tapi sebelum pengawas itu melangkah jauh dari tiang arken kuno, si Paladin yang tersangkut dalam retakan dinding kembali bangkit berdiri untuk pertarungan yang sebenarnya. Akhirnya Imperial Guard mengambil pedang di punggung untuk bertarung lebih serius. Ngelihat itu, Luka yang napasnya masih terengah jadi penasaran siapa yang lebih kuat antara Imperial Guard yang menggunakan senjata kekaisaran bernama Legion dan Holy Knight dari Korite yang menggunakan kekuatan Force.
Begitu detik berganti, seketika kedua prajurit elit saling menerjang secepat kilat dan menembaskan pedang mereka sekuat tenaga hingga menciptakan dentuman pedang yang melengking ke segala penjuru. Dan setelahnya adu mekanik mereka berlangsung dengan kecepatan gila. Saling serang dan bertahan terjadi dengan ganasnya di udara, sambil sesekali terjadi ledakan ganas yang menjulang tinggi ke atas. Pergerakan keduanya benar-benar cepat, bahkan mata mekanik Luka nggak bisa mengikuti pergerakan senjata mereka. Untuk pertama kalinya, Luka ngelihat level pertarungan prajurit elit. Dan sekarang, dia cuma bisa berharap agar Imperial Guard yang menang. Di satu momen pertarungan, saat Paladin berusaha menangkis pedang Legion dengan pedang miliknya, Imperial Guard mengaktifkan Jet Dash yang ada di pedang, sehingga kekuatan impact-nya meningkat berkali-kali lipat. Tapi malah menghancurkan pedang keduanya sampai berkeping-keping. Ngerasa celah tercipta. Tanpa ragu, Imperial Guard menangkap kepala Paladin dengan keras menggunakan tangan kiri, lalu mengalirkan damage impact dengan melepaskan Jet Dash yang ada di tangan kirinya. Alhasil kepala Paladin bergetar keras menerima impact sebesar itu. Tapi, meski kepalanya menerima damage parah, si Paladin masih bisa mengaktifkan force di jemari tangan kanan, yang seketika membuat tombak yang berada di belakang Luka kembali bereaksi. Ngelihat itu, Luka yang tersentak kaget berkucuran keringat dingin, menduga kalau Imperial Guard sama sekali nggak tahu tentang kecepatan dan kekuatan dari tombak yang Paladin gunakan. Bahkan bisa aja, Imperial Guard nggak bisa menanggapinya. Dalam keadaan panik luar biasa, Luka bilang dalam hati, "Sial! Kalau Imperial Guard tewas, maka aku juga akan mati. Aku harus melakukan sesuatu." Persis saat tombak itu terlepas dari tanah dan meluncur ke arah Imperial Guard, tanpa ragu Luka mencoba menahan tombak itu dengan kakinya. Meski tetap aja gagal total sampai kakinya ikutan hancur, Luka berharap upayanya ini bisa membuat tombak itu meleset dari Imperial Guard. Memang upaya Luka barusan berhasil membuat Imperial Guard sadar ada yang mencoba menyerangnya dari belakang. Tapi sebelum Imperial Guard sempat menggerakkan kepalanya untuk menghindar, si Paladin malah menggenggam tanduk Imperial Guard dengan genggaman tangan yang udah diperkuat force, memaksa agar kepalanya terkena dengan tombak bercahaya tersebut. Imperial Guard yang gak mau kalah, segera mengangkat tinju kanannya tinggi-tinggi, lalu menghujamkan tinju itu secara full power, full Jet Dash, hingga tinju itu terlihat seperti menembus lapisan udara dan mengenai kepala Paladin dengan begitu telak, begitu kuat, sampai terjadi ledakan dahsyat yang membumbung tinggi ke angkasa. Saking dahsyatnya ledakan itu, serpihan batu berterbangan ke atas Luka yang udah terbaring lemah di atas tanah. Dalam hatinya Luka bilang, apa yang baru aja terjadi? Siapa yang selamat? Jika Knight Korite yang selamat, gak mungkin aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tolonglah, tolong jangan Paladin yang selamat, kata Luka seiring langkah kaki Knight terus mendekatinya. Dan tiba-tiba Knight itu bilang ke Luka yang matanya tertutup ketakutan, "Kerja bagus, trainee. Aku bisa mengalahkan Paladin berkatmu. Apa perutmu terluka?" Luka yang merasa lega mendengar suara Imperial Guard kemudian menjawab, "Aku terluka saat berusaha menghindari Force Slash-nya." "Begitu ya? Baiklah, aku akan membantumu. Ayo kita kembali ke markas," kata Imperial Guard sambil menyodorkan tangan, dan Luka pun mulai membuka matanya. Namun tiba-tiba, mata Luka malah terbuka dengan lebarnya. Bahkan wajahnya penuh dengan kucuran keringat dingin saat ngelihat penampilan Imperial Guard udah berbeda jauh dibandingkan sebelumnya. Setahu Luka, Legion yang merupakan full body mechanical armor yang Kekaisaran berikan kepada masing-masing Imperial Guard dipasang dengan melepaskan semua bagian tubuh yang lemah dan gak dibutuhkan dalam pertarungan. Sehingga itu adalah sebuah item yang membuat penggunanya menjadi ultimate weapon. Semua trainee bermimpi mendapatkan Legion sebagai bukti dari seorang Imperial Guard yang bergengsi. Tapi kini di depan mata kepalanya sendiri, Luka ngeliat langsung gimana Imperial Guard bisa bicara, bahkan tanpa kepalanya. Makanya Luka yang shock parah pun bilang, "Kau hidup, tapi otakmu nggak ada. Sebenarnya kau itu mesin atau masih manusia?" Imperial Guard yang kaget mendengar pertanyaan itu, mencoba memegang kepalanya yang memang udah kosong, dan dia pun bilang, "Apa? Otakku hilang?" Teriak Imperial Guard yang terkaget-kaget luar biasa, sebelum akhirnya full body armornya terduduk di tanah di hadapan Luka. Entah mati ataupun pingsan, Mimin juga belum tahu sekarang. Tapi yang pasti, Luka nggak bisa menghilangkan rasa shock ngelihat fakta Imperial Guard yang sebenarnya. Dia bilang ke dirinya sendiri,
Selama ini, aku mau menjadi monster seperti ini. Dingin. Tubuhku nggak mau berhenti gemetar sejak tadi. Apa aku bisa selamat sampai bantuan tiba? Apa ini pemandangan mengerikan terakhir yang harus aku lihat? Namun tiba-tiba Eli yang berhasil selamat mendekati Luka untuk mengecek keadaannya. Eli mengaku dirinya nggak dalam kondisi terbaik, sedangkan sisanya Luka bilang udah tewas semua, termasuk Paladin Korat yang kepalanya hancur nggak bersisa. Sewaktu Eli duduk dan bertanya seberapa buruk keadaan Luka, Luka malah menjawab dengan nada pasrah, "Sebentar lagi aku akan mati. Eli, apa yang akan kau lakukan sekarang? Lihatlah ke arah depan. Kehidupan yang kau mau selama ini ada di hadapanmu. Aku tahu ke arah sana adalah Korai dan Belato. Di sana kau bisa temukan apa yang kau inginkan, tapi gak bisa kau dapatkan di Kekaisaran. Aku gak masalah kalaupun mati di sini. Jadi jika kau mau, pergilah ke sana. Bala bantuan akan segera tiba. Dan begitu mereka sampai, kita harus kembali ke Kekaisaran. Jadi, pergilah sekarang, Eli." Ucapan mendalam itu membuat Eli terdiam sejenak tanpa merespon apa-apa. Lalu saat dia melangkah pergi seperti yang Luka sarankan, Luka yang sekarat bilang dalam hatinya, "Kau datang dari latar belakang keluarga dengan jaminan kekayaan dan ketenaran serta kemampuan untuk mendukungmu kapanpun itu. Siapapun penduduk Kekaisaran akan iri denganmu. Aku memang gak bisa memahamimu, Eli. Tapi saat kau membicarakan mimpimu, itu adalah saat kau bersinar paling terang di mataku. Jadi, dengan segenap hatiku, aku harap kau bisa hidup sesuai keinginanmu," kata Luka yang makin melemah dan mulai menutup mata sambil mengenang mimpi kehidupan sahabatnya yang lebih berharga dibandingkan mimpinya selama ini. Namun siapa sangka, Eli melangkah barusan bukan untuk pergi menjauh, melainkan mengambil sapu tangan untuk menutup sayatan pedang yang ada di perut Luka. Apa yang kau lakukan, idiot?" tanya Luka kesal sekaligus penasaran. Seperti biasa Eli yang ramah senyum menjawab, "Melihatmu bersikap seperti itu, membuatku khawatir kalau kau benar-benar akan mati. Gak mungkin aku bisa hidup tanpa merasa bersalah jika kau mati seperti ini." Luka pun menghela napas panjang, ngeliat kesetia kawanan Eli di saat-saat genting. Untuk kedua kalinya Luka bilang Eli orang idiot, dan pesawat Kekaisaran pun udah terlihat akan mendarat untuk menjemput mereka. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimana ceritanya? Seru nggak kira-kira? Karena cerita ini banyak menggunakan teknologi. Gimana kalau alur ceritanya kita sebut aja Teknologia? Saksikan terus alur cerita komik paling seru hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.